Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Berani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Eva Fauziana sebagai dosen manajemen di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dan dalam video ini juga saya akan menjelaskan kembali materi yang telah beliau ajarkan dari bab 1 sampai bab 7. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Yang pertama yaitu dasar-dasar manajemen. Apa sih manajemen itu? Jadi manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya di dalam pencapaian suatu tujuan ini juga ada faktor-faktor pendukungnya nih. Yang pertama yaitu adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik SDM maupun faktor produksi lainnya seperti SDA, keuangan, serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya, manajemen yang efektif. Apa sih manajemen yang efektif? Manajemen yang efektif adalah sebuah pengelolaan yang membawa hasil yang tepat dan membawa pengaruh terhadap unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, menurut Peter F. Drucker ini, manajemen yang efektif itu ada dua. Yang pertama adalah mengerjakan sesuatu dengan efektif atau benar. Yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan dengan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen atau yang biasa disebut dengan PODC. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Apa sih perencanaan atau planning? Jadi perencanaan atau planning adalah upaya untuk antisipasi kecenderungan di masa yang akan datang yang menentukan strategi dan taktik yang tepat. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian. Organizing ini adalah bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, directing atau pengimplementasian. Ini merupakan proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dan penuh kesadaran. Nomor 4 yaitu controlling. Apa nih controlling? Jadi controlling adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diorganisasikan dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan target. Selanjutnya ada fungsi manajemen, fungsi operasional dari manajemen ya. Yang pertama yaitu manajemen SDM. Manajemen SDM adalah sumber daya manusia, adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik. Contohnya yaitu seperti merekrut karyawan sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin. Contohnya yaitu mengawasi proses produksi seperti menjamin terlaksananya proses produksi sesuai dengan standar operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Contoh, mempromosikan produk, bisa dengan iklan, banner, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya yang pada intinya memastikan kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis atau profit. Contohnya yaitu mengawasi pencairan dana perusahaan. Selanjutnya, manajemen informasi. Manajemen informasi ini adalah manajemen yang berdasarkan fungsinya untuk memastikan bisnis bertahap hingga jangka panjang dengan menyediakan barang dan jasa. Contohnya yaitu mencari dan menyusun data yang akan diolah dan dianalisa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, apa sih manajer ini? Jadi manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan seluruh pengemban tugas. Selanjutnya yaitu keahlian manajemen. Nah, manajemen juga harus mempunyai keahlian nih, yaitu keahlian teknis, keahlian komunikasi, keahlian konseptual, dan keahlian pengambilan keputusan. Selanjutnya ada juga tingkatan manajemen dalam organisasi. Yang pertama yaitu top management
Top management adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Contohnya adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada middle management. Apa sih middle management? Jadi middle management ini adalah manajer yang di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti general manager, plan manager, division manager, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada SPV atau first line management. SPV ini merupakan manajemen yang bertanggung jawab atas operasional pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti departemen manajemen, mandor, dan supervisor. Selanjutnya yaitu non-supervisor management. Non-supervisor management ini adalah manajemen yang biasanya terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah, pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang terutama perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi ini merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib memperhatikan dan dalam kegiatan manajemen ini sendiri kita wajib memperhatikan beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti owner, tim manajemen, dan lingkungan fisik. Sedangkan faktor eksternal itu seperti customer, kompetitor, supplier, pemerintahan, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi suatu organisasi tertentu. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Selanjutnya, pentingnya budaya organisasi pentingnya budaya bagi organisasi. Kenapa sih budaya bagi organisasi ini sangat penting? Karena budaya ini penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu faktor penentu terbentuknya budaya. Apa saja sih faktor penentunya? Yang pertama yaitu pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi. Selanjutnya yaitu pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalankan kegiatannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Yang terakhir yaitu prinsip, norma, dan keyakinan tertentu merupakan nilai-nilai yang diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen bagi budaya organisasi. Nah, budaya merupakan pandangan tentang nilai yang dicerminkan oleh sikap dan perilaku dalam bekerja yang berdampak pada manajemen atau tindakan manajerial seorang pemimpin. Nah, jadi tiap organisasi memiliki budaya yang berbeda. Oleh karena itu, seorang pemimpin suatu organisasi memiliki peran manajerial yang sangat penting karena berdampak pada maju mundurnya sebuah organisasi, lembaga, atau institusi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut Robbins and Coulter, planning atau perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategis untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Selanjutnya, fungsi perencanaan menurut Robbins and Coulter. Yang pertama ada arahan, yang kedua ada minimalisir pemborosan, yang ketiga ada minimalisir dampak perubahan, yang terakhir ada standar kualitas. Selanjutnya persyaratan perencanaan nih. Yang pertama yaitu ada faktual atau realistis, yang kedua ada logis dan rasional, yang ketiga ada fleksibel, yang keempat ada komitmen, dan yang kelima ada komprehensif. Selanjutnya jenis-jenis tujuan. Yang pertama yaitu tujuan strategis, yang kedua tujuan taktis, yang ketiga ada tujuan operasional. Selanjutnya jenis-jenis rencana.
Yang pertama yaitu rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, dan operasional. Selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, yang kedua MBO atau Management by Objective. Apa sih MBO ini? MBO adalah MBO atau manajemen sesuai objektif. Objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di mana suatu organisasi, sehingga manajemen organisasi suatu organisasi dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada alat bantu perencanaan. Yang pertama yaitu ada flow chart, yang kedua ada Gantt chart, yang ketiga ada PERT network. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen strategi perusahaan. Menurut Griffin, strategi itu adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pesaingnya. Selanjutnya yaitu komponen dalam strategi. Yang pertama ada kompetensi yang berbeda, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada distribusi sumber daya. Selanjutnya jenis strategi. Yang pertama ada corporate level, yang kedua ada business level strategi, yang ketiga ada fungsional level strategi. Selanjutnya proses penyusunan strategi. Yang pertama yaitu penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua ada analisis situasi internal dan eksternal. Yang ketiga ada pemilihan strategi. Kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu desain dan struktur organisasi. Konsep dasar yang pertama yaitu konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. Dan selanjutnya juga ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Apa aja sih 4 pilar itu? Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua pengelompokan kerja, yang ketiga ada penentuan mekanisme antar bagian, yang keempat ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Apa aja sih faktornya? Yaitu strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Selanjutnya pendekatan dalam proses departementalisasi. Yang pertama yaitu ada pendekatan fungsional, pendekatan produk, pendekatan pelanggan, pendekatan geografis, dan pendekatan matriks. Oke teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.